Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keloriana dengan NIM A1G1194043. Di sini saya akan membahas materi tentang hakikat dan karakteristik inovasi. Apa sih itu inovasi? Inovasi merupakan benda, gagasan, atau perilaku baru yang secara kualitatif berbeda dari apa yang sudah ada, menurut Babola. Sedangkan inovasi dalam pembelajaran yaitu cara-cara kreatif yang dikembangkan guru, di mana guru harus mampu membuat strategi yang kreatif untuk menarik perhatian dan minat siswa dan membimbing proses belajar siswa dengan cara yang berbeda. Faktor-faktor pemicu inovasi. Banyak faktor yang mendorong seseorang atau organisasi untuk berinovasi. Faktor-faktor ini memberi tekanan atau menciptakan suasana darurat untuk mendorong suatu institusi atau organisasi untuk menciptakan tujuan dan gagasan baru. Faktor-faktor pemicu terjadinya inovasi. Yang pertama yaitu teknologi. Munculnya teknologi yang berkembang menjadi bagian integral kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, koran nasional terkenal seperti Kompas, Media Indonesia, Republika, dan sebagainya. Yang kedua adalah tantangan dari pesaing. Sebagai contoh, pada tahun 2010 mulai dilakukan rintisan sekolah-sekolah bertaraf internasional. Yang ketiga yaitu perubahan yang terjadi pada lingkungan eksternal. Seperti contoh, untuk kurikulum 2013 memberikan preskripsi pembelajaran tematik supaya sejak dini siswa dilatih berpikir lintas ilmu. Selanjutnya yaitu karakteristik inovasi. Inovasi mempunyai karakteristik tertentu supaya diterima masyarakat dan digunakan. Menurut Rogers, karakteristik inovasi mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu keunggulan atau manfaat relatif, yaitu sejauh mana suatu inovasi dianggap menguntungkan penggunanya. Keuntungan ini dapat berupa peningkatan kinerja, nilai ekonomi yang diperoleh, status atau gengsi. Yang kedua yaitu kesesuaian atau compatibility dengan kebutuhan. Tata nilai dan pengalaman pengguna yaitu apakah suatu inovasi dapat menjawab kebutuhan pengguna dan relevan dengan pengalaman pengguna. Yang ketiga yaitu kerumitan. Inovasi yang dinilai sulit untuk dipahami atau digunakan. Persepsi tentang kerumitan suatu inovasi sifatnya relatif. Suatu inovasi yang dianggap sulit oleh seseorang dapat jadi sangat sederhana atau mudah bagi yang lain. Contohnya, dalam hal penggunaan gadget komunikasi, orang tua mungkin menganggap smartphone sulit dipahami fitur-fiturnya, sehingga smartphone canggih hanya digunakan untuk telepon dan SMS. Sebaliknya, anak-anak atau remaja dengan mudah mengerti cara menggunakan setiap fitur smartphone tersebut secara optimal. Yang keempat yaitu akses untuk mencoba suatu inovasi akan menentukan apakah suatu inovasi akan digunakan oleh pengguna. Seperti suatu inovasi yang dipersepsi berguna sesuai dengan kebutuhan dan tidak rumit akan lebih dimungkinkan diadopsi atau digunakan apabila inovasi tersebut dapat dicoba oleh calon pengguna. Yang kelima yaitu penampakan penggunaan inovasi oleh pengguna oleh calon pengguna lain akan mempengaruhi keputusan calon pengguna. Apabila calon pengguna dapat melihat manfaat dan kemudahan orang lain ketika menggunakan suatu inovasi, dia akan merasa yakin dan memperoleh manfaat serupa ketika menggunakannya. Dengan pertimbangan tersebut, maka calon pengguna akan memutuskan untuk menggunakan inovasi.